Halo Soccermania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 29 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Kita buka kabar pertama dari rumput hijau Arab Saudi. Al Nassr berhasil menundukkan Neom 1-0 dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Stadion Al Awal Park. Meski tampil tanpa Cristiano Ronaldo yang absen karena cedera hamstring, Neom sempat bertahan sangat rapat hingga laga hampir berakhir. Gol tunggal yang dinanti akhirnya lahir dari kaki Mohamed Simakan pada menit ke-90+1. Tambahan 3 poin ini sukses mengangkat Al Nassr kembali ke puncak klasmen dengan koleksi 64 poin. Bergeser dari kemenangan Al Nassr, ada kabar mencekam dari tetangga. Situasi keamanan di kawasan Teluk makin tegang setelah serangan Iran terus berlanjut. Dan hal ini menyeret kehidupan para pemain di Qatar. Striker ex-Real Madrid, Joselu, memilih angkat kaki dari Doha. Laporan Marca menyebut ia ikut dalam 2 penerbangan khusus evakuasi warga pada Sabtu bersama Javi Martinez. Operasi ini diatur kedutaan Spanyol di bawah pimpinan Alvaro Renedo. Sementara pelatih timnas Qatar, Julen Lopetegui, dikabarkan masih bertahan di sana. Selain kabar evakuasi, ada juga pemain yang harus pulang karena kegagalan. Tekanan besar kini menghantam Marseille usai tersingkir dari Coupe de France. Satu momen yang jadi pusat perhatian adalah saat Ethan Nwaneri gagal mengeksekusi tendangan penentu yang bikin wajahnya terlihat sangat terpukul. Sejumlah laporan media Prancis menyebut Marseille sudah pasrah dan menerima kenyataan bahwa musim depan Nwaneri akan kembali ke Arsenal FC. Tanpa trofi tersisa, fokus klub sekarang cuma satu, mengamankan tiket Liga Champions. Nasib kurang beruntung Nwaneri ternyata menular ke raksasa Belanda. Ajax harus pulang tanpa poin setelah tumbang 1-3 saat bertandang ke Euroborg Stadium pada pekan ke-26 Eredivisie. Groningen membuka skor lewat Tom van Bergen di menit ke-6 sebelum Davy Klaassen di menit ke-30 sempat menyamakan kedudukan untuk Ajax. Masuk babak kedua, tuan rumah menggila lewat 2 gol Oscar Zuada di menit ke-66 dan menit ke-73. Hasil ini bikin Ajax tertahan di posisi ketiga dengan 44 poin, sedangkan Groningen naik ke peringkat ke-10 dengan 34 poin. Dari kekalahan Ajax, mari kita tengok hasil positif tim Jerman. Borussia Dortmund menang 2-1 saat bertamu ke markas FC Köln di Rhein-Energie-Stadium. Serhou Guirassy membuka skor di menit ke-17, disusul Maximilian Bayer yang mengadakan keunggulan di menit ke-60. Tuan rumah cuma bisa memperkecil skor lewat Jakub Kaminski pada menit ke-88. Die Borussen kini mengoleksi 55 poin di posisi kedua, tetap membayangi Bayer meski jaraknya masih terpaut 11 poin. Di balik kemenangan Dortmund, ada kabar perpisahan yang menyesakan. Masa depan Julian Brandt di Dortmund menemui ujungnya. Direktur klub Lars Rickert mengonfirmasi kepada Sky Deutschland bahwa negosiasi kontrak mandek, sehingga Brandt akan pergi sebagai free agent di akhir musim. Kehilangannya sangat krusial karena Dortmund kehilangan otak yang mengatur ritme lini tengah. Jika penggantinya tidak sepadan, kreativitas tim diprediksi bakal tersendat. Saat Dortmund kehilangan kreator, sang rival Bayer malah kehilangan kiper. Kemenangan 4-1 Bayer atas Gladbach di Allianz Arena lewat gol Luis Diaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala, dan Jackson ternyata memakan korban. Manuel Neuer mengalami tarikan otot betis di babak kedua. Laporan Bild menyebut Neuer kemungkinan besar absen pada leg pertama Liga Champions melawan Atalanta di Bergamo. Kabar ini tentu memaksa manajemen Bayer putar otak mengatur strategi pertahanan. Keluar dari Jerman, persaingan di Italia juga makin memanas. Como pulang dengan kemenangan tipis 2-1 dari markas Cagliari di Stadion Unipol Domus pada pekan ke-28 Serie A. Tim tamu unggul duluan lewat Martin Baturina di menit ke-14, lalu disamakan oleh Sebastiano Esposito di menit ke-56. Namun, tembakan jarak jauh Lucas Dacuna di menit ke-76 memastikan kemenangan Como. Hasil ini bikin Como untuk sementara naik ke peringkat 4 klasmen dan sukses menggeser AS Roma. Kemenangan Como tadi jadi tonggak sejarah buat sang pelatih. Cesc Fabregas pelan-pelan membuktikan tajinya di lapangan. Kemenangan demi kemenangan membawanya menyentuh 100 poin Liga bersama Como. Menurut data Opta Paulo, catatan ini cuma pernah dicapai oleh satu pelatih sebelumnya, yaitu Mario Varglian dengan 114 poin. Proyek Como di bawah Fabregas kini bukan lagi sekedar angka, tapi mulai terlihat sebagai proyek sepak bola yang sangat serius. Bicara soal dominasi pelatih, Juventus juga baru saja berpesta.
Juventus kembali ke jalur kemenangan usai melibas Pisa 4-0 di Allianz Stadium pada pekan ke-28 Serie A. Setelah buntu di babak pertama, Andrea Cambiaso di menit ke-54, Keprem Thuram di menit ke-65, dan Kenan Yildiz di menit ke-75 bergantian mencetak gol. Jeremy Boga menutup pesta gol di menit ke-90 plus 3. Tambahan 3 poin membawa Juventus naik ke 50 poin di posisi ke-6 klasmen. Sementara Pisa makin tenggelam di dasar klasmen dengan 15 poin. Sementara Juventus berpesta, rival mereka Inter malah sedang cemas. Menjelang derby Milan, kondisi Inter mendadak tidak ideal karena Marcus Thuram absen latihan akibat demam. Pelatih Christian Cifu mengungkapkan harapannya agar sang penyerang segera pulih tepat waktu. Masalahnya, makin pelik karena Lautaro Martinez juga sedang menepi. Padahal, menurut Cifu, tim baru saja menjalani sesi latihan yang bagus setelah laga Coppa Italia melawan Como. Tak cuma soal pemain, rumor pelatih di Milan juga ramai. Massimiliano Allegri sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Real Madrid. Namun, ia langsung meredam isu tersebut. Dikutip dari berbagai media Italia, Allegri menegaskan bahagia di AC Milan dan terikat kontrak hingga 2027. Fokusnya saat ini adalah menyelesaikan musim dengan maksimal. Hasilnya pun nyata, Milan kini duduk manis di posisi kedua klasmen Serie A. Dari Italia, kita terbang ke Spanyol untuk duel sengit. Atletico Madrid menang tipis 3-2 saat menjamu Real Sociedad di Wanda Metropolitano pada Jornada ke-27 La Liga. Alexander Sorloth di menit ke-5 dan Carlos Soler di menit ke-9 sempat bikin laga ketat. Namun, Nico Gonzalez jadi pahlawan lewat 2 gol di menit ke-67 dan 81. Mikel Oyarzabal di menit ke-68 sempat membalas, tapi poin tetap milik Los Colchoneros yang kini di peringkat ketiga dengan 54 angka, sementara Sociedad tertahan di posisi ke-8 dengan 35 poin. Kesuksesan Atletico di Liga juga dibarengi kepastian bintang mereka. Rumor kepindahan Antoine Griezmann ke Orlando City di MLS resmi tertahan. Sporting Direktur Atletico, Matteo Alemany, menegaskan Griezmann tetap menjadi bagian tim karena perannya yang vital. Musim ini saja, penyerang 34 tahun itu sangat produktif dengan 12 gol dan 2 assist dari 36 laga. Keputusan ini diambil seiring keberhasilan Atletico melaju ke final Copa del Rey. Di saat Atletico menjaga bintangnya, Barcelona punya pahlawan muda. Barcelona menang susah payah 1-0 saat bertandang ke San Mamés dalam lanjutan Liga Spanyol. Kebuntuan pecah di menit ke-67 berkat gol tunggal Lamine Yamal. Bilbao sempat melawan sengit, tapi tak mampu membalas hingga peluit akhir. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona kokoh memimpin klasmen dengan 67 poin, menjaga jarak 4 angka dari kejaran Real Madrid. Gol tunggal Yamal tadi makin mempertegas dominasi Wonderkid 1 ini. Hingga Maret, Lamine Yamal sudah mengemas 19 gol dan 14 assist di semua kompetisi hanya dalam 36 laga. Catatan ini resmi melewati torehan musim lalu yang berhenti di angka 18 gol. Di usia yang baru 18 tahun, ia sudah menjadi top skor sekaligus top assist bagi klub sebesar Barcelona. Ini jelas bukan sekedar bakat biasa, tapi sinyal lahirnya generasi baru di sepak bola dunia. Jika Barca punya Yamal, Real Madrid justru diderita badai cedera. Duel jelang lawan Manchester City di Liga Champions, laporan Diario AS menyebut 6 pemain utama Madrid bakal absen. Jude Bellingham otot paha, Kylian Mbappe lutut, hingga Rodrigo ACL dipastikan menepi. Lini belakang pun rapuh tanpa Eder Militao dan David Alaba. Bahkan, kondisi Alvaro Carreras masih diragukan, membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti datang ke markas City dalam kondisi pincang. Masalah Madrid ternyata tak cuma di lapangan, tapi juga stadion. Renovasi Santiago Bernabeu menemui kendala operasional hingga protes warga soal kebisingan konser. Hal ini membuat Sixth Street meminta negosiasi ulang kontrak komersial bersama Florentino Perez. Menurut media Spanyol, masa partisipasi investor diperpanjang sampai 2043. Namun, nilai investasi harus dipotong sekitar 30 juta euro demi menyesuaikan stabilitas pemasukan stadion yang belum maksimal. Untungnya, Madrid dapat suntikan dana segar dari sponsor utama. Dilaporkan oleh Two Playbook, Real Madrid resmi memperpanjang kerjasama dengan Emirates hingga 2031. Nilai kontraknya naik menjadi sekitar 74 juta euro per musim dari yang sebelumnya 70 juta euro. Maskapai asal Dubai ini memang sudah setia nempel di dada pemain Madrid sejak 2013, menggantikan era Bwin, dan kini kembali menjadi nafas finansial bagi klub.
Dari Spanyol, kita intip perjuangan Arsenal di kompetisi Piala. Arsenal menang susah payah 2-1 saat bertandang ke markas Mansfield Town pada babak kelima Piala FA. Noni Madueke membuka keunggulan di menit ke-40 sebelum disamakan oleh Willy Evans pada menit ke-50. Eberechi Eze akhirnya muncul sebagai penyelamat lewat golnya di menit ke-66. Kemenangan tipis ini sudah cukup untuk mengantar The Gunners melaju ke babak perempat final Piala FA. Meski menang tipis, produktivitas Arsenal musim ini sebenarnya luar biasa. Data dari Opta menunjukkan Arsenal sudah menembus 101 gol hanya dalam 46 laga musim ini. Di 5 liga besar Eropa, hanya Bayern Munchen dan Barcelona yang lebih dulu mencapai angka itu. Bahkan, rasio gol per laga mereka adalah yang terbaik sejak musim 1952-1953. Angka-angka ini seolah membungkam kritik yang menyebut gaya main tim asuhan Mikel Arteta membosankan. Ketajaman tersebut bikin rekor kemenangan Arteta kini ikut terlampaui. Arsenal kini mengoleksi 35 kemenangan di semua kompetisi, melewati rekor 34 kemenangan Arteta pada musim 2023-2024. Data Opta dan Squawka menegaskan ini adalah musim paling produktif sejak Arteta melatih. Dengan hanya 3 kali kalah sepanjang musim, wajar kalau para penggemar mulai bermimpi tim kesayangan mereka bisa menyapu bersih 4 trofi sekaligus. Tak mau kalah dari Arsenal, Chelsea juga harus berdarah-darah. Chelsea menang dramatis 3-2 atas Wrexham lewat perpanjangan waktu di Piala FA. Wrexham sempat memimpin lewat Sam Smith di menit ke-18 dan Callum Doyle di menit ke-78. Namun Chelsea membalas lewat gol bunuh diri Arthur Okonkwo di menit ke-40, Joshua Achiapong di menit ke-82 dan Alejandro Garnacho di menit ke-96. Hasil susah payah ini tetap membawa The Blues melaju ke babak perempat final. Kemenangan atas Wrexham tadi menjaga tradisi anti kejutan milik Chelsea. Chelsea kembali memperpanjang rekor luar biasa dengan 25 kali beruntun menyingkirkan tim dari divisi lebih rendah. Menurut data Squawka, di era Premier League, cuma Arsenal dan Manchester United yang punya catatan rangkaian lebih panjang. Sepertinya, status sebagai mimpi buruk tim Guram di Piala FA masih sangat melekat pada klub asal London ini. Menyusul Chelsea, sang juara bertahan City juga masih perkasa. Manchester City melaju ke perempat final Piala FA usai melibas Newcastle 3-1 di St James Park. Tuan rumah sempat unggul lewat Harvey Barnes di menit ke-18, tapi Savinho di menit ke-39 menyamakan skor. Di babak kedua, Omar Marmoush tampil sebagai pahlawan dengan 2 gol cepat di menit ke-47 dan menit ke-65 yang memastikan langkah City ke-8 besar sekaligus memulangkan Newcastle. Kekalahan Newcastle ini seolah menegaskan dominasi City atas mereka. Musim 2025-2026 seolah jadi mimpi buruk Newcastle tiap bertemu City. Data menunjukkan tim asuhan Eddie Howe sudah 4 kali dipaksa menyerah oleh skuad Pep Guardiola di berbagai kompetisi, mulai dari Piala Liga, Premier League, hingga kini Piala FA. Ironisnya, setelah rentetan kekalahan di St James Park ini, kedua tim masih berpeluang bertemu lagi di final Liga Champions. Di tengah kejayaan City, ada kabar perpisahan dari sang kapten. Bernardo Silva dikabarkan bakal meninggalkan City saat kontraknya habis Juni nanti. Jurnalis Matteo Moretto menyebut situasinya mengarah pada perpisahan bebas transfer karena belum ada pembicaraan kontrak baru. Padahal, Silva adalah pemain kunci yang sudah mempersembahkan 6 gelar Premier League dan 1 trofi UCL sejak didatangkan dari AS Monaco pada 2017 silam. Selain isu kontrak, absennya Haaland juga sempat jadi tanya. Nama Erling Haaland sempat hilang dari daftar pemain melawan Newcastle yang memicu rumor cedera. Namun, jurnalis Simon Baskowski meluruskan bahwa kondisi Haaland sebenarnya baik-baik saja. Pep Guardiola sengaja menyimpannya agar sang mesin gol bugar 100% saat melakoni duel krusial melawan Real Madrid di Liga Champions mendatang. Menutup kabar hari ini, ada investasi besar dari Liverpool. Ryan Gravenberch resmi mengunci masa depannya di Liverpool dengan kontrak panjang hingga Juni 2032. Jurnalis Paul Joyce menyebut durasi kontrak ini mencapai 6 tahun, sementara Mike Verwets melaporkan nilainya bisa menembus 100 juta euro termasuk bonus. Dengan 123 penampilan yang sudah dikantongi, Arne Slot jelas menjadikannya fondasi utama lini tengah The Reds untuk masa depan. 29 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit. Terima kasih Soccer Mania.